tanda-tanda kesengsaraan dan kecelakaan bagi seseorang hamba yang mana Allah memberikan waktu bagi orang tersebut hidup sezaman berteman dengan orang soleh, namun dia tidak bisa menghormatinya. Nah, zaman sekarang nih hati wage ya terjadi zaman sekarang. Ente kalau ngomongin aulia zaman dulu, ente kalau ngomongin orang-orang soleh zaman dulu, ente ceritakan zaman sekarang, oh kaum milenial bilang itu khurafat itu, bohong itu. Tidak ada. Tidak semua sesuatu itu dinalar dengan panca indera kita. Jika memang kisah-kisah mereka kaum solihin itu sanadnya jelas, ceritanya tidak bertentangan dengan Al-Quran, jika Anda mengingkari dan Anda menebar kebencian dimanapun, maka itu menunjukkan bahwa Allah mengharamkan hati Anda mencintai kaum solihin. A'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa 'alal muridin ay yajtahida fi kaffi jawarihi anil ma'asi wal atham wa la yuharrika shay'an minha illa fi ta'ah wa la ya'malu biha illa shay'an ya'udu alaihi naf'uhu fil akhirah wal yubaligh fi hifdzil lisan fa inna jirmahu saghirun wa jurmuhu kabir falyakuffahu anil kadhibi wal ghibati wa sairil kalamil mahdhur wal yahtariz minal kalamil fahish wa minal khawdi fima la ya'ni wa in lam yakun muharraman fa innahu yughassil qalba wa yakunu fihi dhaya'ul waqti bal yanbaghi lil muridi an la yuharrika lisanahu illa bi tilawatin aw dhikrin aw nushin lil muslimin aw amrin bil ma'ruf aw nahyin an munkar aw shay'in min hajatid dunya allati yasta'inu biha ala ukhra wa qad qala alaihi salatu wassalam kullu kalam ibni adam alaihi la lahu illa zikrullah aw amrun bima'ruf aw nahyun anil munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hadd ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ala al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mendudukkan kita di dalam majlis yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Semoga majlis ini menjadi wasilah, menjadi perantara, menjadi sebab penghubung ikatan hati kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tidaklah kita kembali ke hadirat Allah, berpulang ke hadirat Allah mati kecuali kita dalam keadaan berada di jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap setiap zikir solawat yang kita baca di majlis ini tiada lain agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, dan semoga dosa-dosa kita yang tampak, yang tidak tampak, yang kecil ataupun yang besar, yang disengaja ataupun tidak, semoga Allah tutupi dan Allah ampuni semuanya berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Abdullah Al-Haddad, beliau mewanti-wanti dan memberikan nasihat tidak henti-hentinya demi fasal demi fasal. Kita telah melalui atau telah membahas, membaca, dan insyaallah semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara yang dipesankan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, hendaknya seorang murid itu menjaga daripada anggota tubuhnya dari segala bentuk macam maksiat atau perbuatan dosa.
Dan jangan sampai bagi seorang murid itu menggunakan daripada anggota tubuhnya kecuali melainkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu. Wala ya'malu biha illa syai'an ya'udu alaihi naf'uhu fil akhirah. Dan jangan sampai, kata beliau, kita itu melakukan suatu amal perbuatan dengan anggota tubuh kita, melainkan ya'udu alaihi naf'uhu fil akhirah, kecuali akan kembali atas perbuatan tersebut kepada kita apa yang kembali manfaatnya nanti di akhir. Dan hendaknya bagi seorang murid juga bisa menjaga fi hifdzil lisan, menjaga lisannya, menjaga mulutnya, menjaga satu di antara sekian banyak anggota badan, di antaranya mulut. Itu sangat diperhatikan oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Mulut ini, kata beliau, fa inna jirmahu saghirun wa jurmuhu kabirun. Bentuknya kecil, terlihat tidak memiliki dampak, tapi kalau luka yang dihasilkan dari mulut itu, yang dibuat oleh lisan itu dampaknya besar. Bentuknya kecil, hanya suatu lingkaran, hanya berapa kali berapa senti saja. Tapi kata beliau, fa inna jirmahu saghirun wa jurmuhu kabirun. Bentuknya kecil, tapi kesalahannya atau kejahatannya besar. Falyakufahu anil kadhibi wal ghibati wa sairil kalamil mahdzur. Hendaknya seorang murid itu dia menjaga, mencegah, memperhatikan sekuat tenaganya, menjaga daripada lisannya itu anil kadhibi wal ghibati wa sairil kalamil mahdzur. Dijaga lisannya daripada al-kadhib, bohong, wal ghibati, apa ghibah? Ngomongkan kejelekan orang lain atau kejelekan saudaranya. Wasairil kalamil mahdzur, atau ucapan-ucapan yang tidak berfaedah atau ucapan yang terlarang. Tidak boleh. Kalau kita ingin menjadi seorang murid yang tulus betul-betul kepada Allah, menuju kepada Allah, ingin membersihkan pelan-pelan sedikit demi sedikit hati kita, maka hendaknya kita menjaga itu, kunci mulutnya daripada membicarakan keburukan orang lain atau berkata dusta. Makanya iblis itu kerjaannya suka nyimpen madu di mulutnya manusia. Untuk apa madu itu, Habib? Madu itu dalam riwayat iblis simpan supaya manusia ketika mengucapkan atau ngomongin kejelekan orang lain, keburukan saudaranya terasa manis. Sehingga falyahdhar, hati-hati kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Jaga itu lisan. Jangan sampai nyakitin orang, jangan sampai ngerendahin orang, jangan sampai melukai hati orang. Karena lisan ini al-lisan kal asad, lisanuka asaduka. Mulutmu itu adalah harimaumu. Harimau itu tidak akan menengkram mangsanya kalau dia diikat di pagar, di dalam satu kandang, di dalam satu kurung, kemudian dialaskan baja, telari besi-besinya itu dari baja semua. Tidak mungkin dia akan menengkram mangsanya, kecuali dia lepas dari kandangnya, niscaya dia akan memakan atau mengincar mangsanya. Begitu juga mulut. Kalau kita jaga dengan sekuat tenaga kita, insya Allah tidak mungkin mulut kita itu, lisan kita itu akan menyakiti hati orang lah. Makanya Sayyidina Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau itu punya kebiasaan kalau sudah duduk sendirian atau lagi duduk dengan teman-temannya para sahabat, beliau ngambil 3 butir batu. 3 butir diambil sama beliau, dimasukkan ke mulutnya. Ditanya oleh para sahabat yang lain, wahai imam, wahai khalifah, kenapa engkau meletakkan 3 butir batu di dalam mulutmu?
Apa kata Imam Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, agar lisanku tidak sibuk untuk membicarakan orang lain sehingga terasa penuh lisanku dan tidak bisa berbicara kecuali hanya zikir kepada Allah. Bagaimana dulu orang-orang, kisah-kisah mereka kaum sholihin yang lisannya tidak dikotori dengan namimah, ngadu domba, dengan ghibah, dengan kadzib dan lain semuanya itu. Tapi mereka mensucikan lisan mereka, menjaga lisan mereka dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu. Sampai-sampai ada dulu seorang ahli thariqah, saking banyaknya dia berzikir kepada Allah. Di mana tempat? Allah, Allah, Allah. Di mana tempat? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Di mana tempat? Di jalan, duduk, berdiri, miring kanan, miring kiri, hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga ketika orang tersebut meninggal dunia, tertimpa satu pohon yang tumbang, roboh itu pohon, mengenai kepalanya, pecah kepalanya dia. Mati seketika itu. Anda tahu darah yang keluar, darah yang berserakan di tepi-tepi jalan, di tengah-tengah jalan, itu bercucuran darahnya saking banyaknya karena pecah kepalanya itu, semuanya terukir kalimat Allah. Menandakan apa? Bahwa orang tersebut adalah orang yang senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu taala. Sampai-sampai zaman dulu ada sebagian para ulama itu daripada takut ngomongin orang, nggak mau sampai ketemu orang. Kalau kita kan nggak, nyari teman, nyari orang supaya bisa ngomongin orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Maka hendaknya seorang murid jangan sampai dia itu tidak menjaga mulutnya daripada bohong. Apalagi bohong. Bohong kepada orang tua, bohong kepada diri sendiri, bohong kepada pasangan, bohong kepada semuanya. Terlebih lagi bohong yang paling besar, bohong mengatasnamakan Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Man kadzdzaba alayya laisa kakadzibi ala ahadin. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa orang yang berdusta atas namaku itu tidak sama dengan berdusta dengan nama yang lain. Siapa orang yang berdusta dengan namaku, maka ambil tempatnya dari api neraka, kata Nabi Muhammad. Zaman sekarang ini orang banyak membawa penggalan-penggalan hadis Nabi, membawa kitab-kitab para ulama, hanya ingin merendahkan satu golongan, hanya ingin mencari popularitas di kalangan masyarakat, hanya ingin mencari ketenaran di mata-mata manusia. Wal iyadzu billah, dia membawa daripada ucapan-ucapan para ulama, kalimatu haqqin yuridu bihal batil. Kalimatnya benar, apa yang diucapkan benar, tapi keinginan dalam hatinya suatu kebatilan. Ingin merendahkan suatu kaum, ingin merendahkan suatu golongan. Na'udzubillah wal iyadzu billah. Orang tersebut termasuk daripada seorang murid yang tidak bisa menjaga lisannya agar tidak merendahkan orang lain. Terkadang orang itu dengan mudah mendustakan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal iyadzu billahi min dzalik. Banyak kita lihat zaman sekarang orang ini memenggal-menggal hadis sesuai keinginannya saja, memenggal-menggal maqalah ulama sesuai keinginannya saja. Tujuannya apa? Untuk merendahkan suatu golongan dengan golongan yang lain, untuk merendahkan orang lain. Na'udzubillah. Padahal Sayyidina Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan tanda orang yang bertakwa kepada Allah itu seperti apa? Al-muttaqi huwa alladhi yaqulu li kulli man ra'ahu hadza khairun minni. Orang yang bertakwa itu dia senantiasa ngomong setiap ngelihat orang. Dia ngomong apa? Ini lebih baik dari saya. Itu orang yang bertakwa. Bukan, oh, anak keturunan fulan, anak punya pondok fulan, anak punya banyak jamaahnya fulan, tapi ngerendahkan golongan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Tanpa mengetahui apa dasar yang ada di dalam hati mereka. Wal iyadu billah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Matamu, fikiranmu, telingamu. Na'udzubillah. Dengan mudah orang-orang zaman sekarang sampai-sampai
berdusta dengan nama para ulama, menyakiti hatinya kaum muslimin gara-gara lisannya yang tidak bisa dijaga. Wal ghibati, jaga, jangan ngomongin orang. Sebisa mungkin jangan sampai ngomongin orang. Saya masih suka ngomongin orang. Kita ini tidak bisa langsung berhenti habis. Kalau itu berhenti habis, jadi wali ente. Jadi wah, anak pengen tidak ribain orang, anak tidak pengen ngomongin orang. Coba sehari, kota gentel colon. Bagaimana caranya? Misalnya kita punya 24 jam. Biasanya setiap hari itu dari mulai jam 6 tembus jam 6 pagi lagi ngomongin orang terus. Coba kurangi. Ngomongin orangnya 1 jam. Enggak langsung bisa langsung total. Pelan-pelan butuh proses. Na'udzubillah, apalagi yang diriba diomongin ulama. Yang diomongin ulama. Ulamanya enggak salah. Riba itu kata para ulama, engkau menyebut sesuatu tentang saudaramu. Jikalau dia mengetahui dia tidak suka, itu riba namanya. Ente cerita tentang orang, yang mana jika orang tersebut tahu dia tidak suka, itu riba. Padahal yang ente ceritakan itu benar, benar. Tapi kalau tahu saudaranya itu bisa tidak suka, itu namanya riba. Kalau fitnah itu bohong. Ente ceritakan satu orang, padahal tidak ada dalam cerita ente itu orang tersebut melakukan, itu namanya fitnah. Asyaddu minal qatl. Lebih parah lagi daripada membunuh. Fitnah ini bahaya. Dengan fitnah orang bisa berantem, dengan fitnah orang yang satu dengan yang lain bisa Ada lagi yang namanya namimah. Tahu namimah ente? Adu domba. Nanti ngomong satunya, si A. Ini yang ngomong si C. Si A ngomong. Ente tahu enggak? Ente diomongin kemarin sana. Si B dengar. Ke si A. Masa si B ngomongin anak? Iya, katanya ente bukan gini. Akhirnya si A marah. Nanti si C datang ke si B. Si B, tadi anak baru dari sana di rumah dia. Ngapain? Jelek nama ente di sana diomongin terus. Akhirnya si B marah. Gara-gara satu orang ini dia yang dua awalnya baik jadi tidak baik. Nah, itu bahayanya namimah. Apalagi yang diomongin misalnya ulama. Na'udzubillah zaman sekarang. Ada aulia dikomentari, ada kaum solehin dikritik, ada cerita-cerita kaum solehin zaman dahulu. Na'udzubillah, semuanya mereka seakan-akan menutup diri daripada mencintai kaum solehin. Na'udzubillah. Al-Imam Al-Jausyaki mengatakan alamatus syagawah ayyarzuqal abdu suhbatal arifin thumma la yahtarimuhum. Tanda-tanda kesengsaraan dan kecelakaan bagi seseorang hamba yang mana Allah memberikan waktu bagi orang tersebut hidup sezaman berteman dengan orang soleh namun dia tidak bisa menghormatinya. Nah, zaman sekarang nih hati wage ya terjadi zaman sekarang. Ente kalau ngomongin aulia zaman dulu, ente kalau ngomongin orang-orang soleh zaman dulu, ente ceritakan zaman sekarang, kaum milenial bilang itu khurafat, itu bohong, itu ndak ada. Tidak semua sesuatu itu dinalar dengan panca indera kita. Jika memang kisah-kisah mereka kaum solihin itu sanadnya jelas, ceritanya tidak bertentangan dengan Al-Quran, jika Anda mengingkari dan Anda menebar kebencian dimanapun, maka itu menunjukkan bahwa Allah mengharamkan hati Anda mencintai kaum solihin. A'udzubillahi minna. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau itu sering kita dengar ucapannya. Apa kata beliau? Uhibbus salihina walau lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku ini cinta sama orang soleh walaupun aku bukan orang soleh. Ente tahu Imam Syafi'i itu daripada madhab yang mayoritas di Indonesia diikuti, itu madhab Syafi'i. Itu beliau imamnya kita dalam ilmu fikih syariat. Aku cinta kepada orang soleh sekalipun aku bukan bagian dari mereka orang soleh. La'alli an anala bihim syafa'ah. Kenapa aku cinta?
agar nanti aku mendapatkan syafaat pertolongan dari orang soleh. Ini zaman sekarang ini cerita orang soleh, oh khurafat. Cerita orang soleh dikertawain. Cerita na'udzubillah tsumma na'udzubillahi billah. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Tathbitul Fuadnya beliau mengatakan apa? Barang siapa yang tidak mempercayai karomahnya para aulia, maka kata Allah, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Allah akan memberi ujian kepadanya dengan kematian hati. Mun aten mate ke nampak. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kalau udah dikunci, telinganya dikunci, dikasih nasihat, tak dingin. Hatinya dikasih nasihat, bukan malah menjadi baik. Matanya tidak melihat tanda-tanda Al-Quran, kaum salihin, hadis, riwayat dari para orang-orang saleh. Naudzubillah. Kalau pengen selamat bagi kita seorang murid, harus menjaga mulut kita daripada berbohong dan ghibah, wasairil kalamil mahdzur, dan dari ucapan yang terlarang. Waliyahtaris minal kalamil fahish, berhati-hati juga dari ucapan, dari omongan yang tercela. Bagaimana omongan yang tercela? Caci maki. Kayaknya ente kalau lagi main bola, lagi wah giring nih. Jangan sampai caci maki. Jangan sampai caci maki. Kenapa? Saya mutul mar'u ala ma sya'alih. Orang itu akan mati sesuai kebiasaannya. Sesuai? Ya, kalau ente sering baca Quran, insya Allah matinya baca. Kalau kita seringnya zikir, insya Allah kita akan mati dalam keadaan gampang. Ente kalau pengen lihat kebiasaan orang itu gampang. Anak kasih tahu, ente coba ente teman-teman ente di sini nih semua. Ente coba lagi sendiri dia, kagetin. Oh berarti memang suka maki-maki berarti. Kalau pas dikagetin misalnya temennya ente dikagetin atau apa, Allah, berarti zikir anak-anaknya. Karena orang kaget itu tidak sengaja, karena spontan, langsung. Tapi mun pas kagetin, kita kagetin coba, misalnya gitu kan, terus dia bilang, keren. Berarti dia itu orangnya suka ini contoh. Tapi kalau ketika kita kagetin satu orang, kita dia langsung dia bilang Allah, berarti itu tanda dia itu termasuk orang yang banyak zikir. Kalau kaget saja dia bisa ingat, apalagi pada saat dia lagi ngaji, lagi sholat, lagi duduk, pasti banyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Coba dikirim bareng lah. Mulai sedikit kecil nih benian je. Teku. Maka itu kalau supaya kita itu terhindar dari omongan yang tidak baik, fawahish, ya, fahisyah, ucapan-ucapan tercela, belen nabi go. Apa dia? Cah ben-bereng saya tak bagus. Sering anak ngasih tahu. Orang mun abereng ben orang tokang jual minyak, maka kita jual minyak bau minyak. Tapi mon orang entar ke pelamboyan, abereng kenjuk toju, dia tak jualan. Cuman ken toju keluar abu cukup amis. Pada ngaji odi. Mun kanan kiri kimaki, bisa keluar. Otomatis spontan. Kerak tang tanang mun tak norok. Pasti norok. Apa? Karena kata aki dikatakan oleh para ulama, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil qarini yang tadi. Mun tanya orang, jadi tak tanya langsung. Cak tanya langsung. Kaki tidak memboyo di. Boyo mun kok ada kena kok. Anda iya. Tapi wasal an qarinihi, tanya aki ke barenga. Contoh, mun tahu Erwin ya tanya aki Kikin. Kalau pengen tahu Sipul ya tanya sama Hasan misalnya. Sipul macam mana orangnya? Kata Hasan begini. Erwin nggak apa gini? Begini. Tanya sama temannya. Tanya ke Erwin. Mun Erwin langsung jalan kok. Ada kena kok. Kan gitu.
Tapi tanya sama orangnya. Contoh, kalau kita ingin melamar seorang perempuan, jangan nanya sama keluarganya, jangan tanya sama perempuannya. Wah, pasti dibela. Tanya sama temannya. Siapa teman duduknya dia? Oh, yang bareng. Oh, ajo jarang keluar aja. Eromato, ngaji, soleha, insyaallah. Insyaallah bener. Kenapa? Fa innal qarina bil qarini yaqtadi. Karena teman itu akan menjeniskan temannya atau akan berakhlak sebagaimana akhlak temannya. Ente enggak suka main game? Enggak suka main? Coba tunjuk bang orang yang suka main game. Bin apa kita aja? Game apa sih lebur ya? Amin ML enggak tahu. Kok jangan main iki? Dok sodoana, Bro. Liar iki. Pol yo. Iya, daripada enggak ada kegiatan, dia juga main game. Jadi seseorang itu tergantung temannya. Kalau temannya baik, insya Allah akan baik. Maka itu kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wal yahtaris minal kalamil fahish. Berhati-hatilah dari ucapan yang tidak baik atau ucapan yang wa minal khawdi fima la ya'ni, dan hati-hati dari ucapan yang tidak ada arti atau yang tidak bermanfaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la, yakni di antara tanda kebaikan atau bagusnya Islam seseorang itu, dia akan meninggalkan ucapan yang tiada arti. Mun ada manfaatnya mending diam. Mun ada manfaatnya mending diam. Zaman sekarang ini justru ada televisi, akun-akun yang memang sengaja dibuka arung-urung untuk ngomongin orang. Di antara tanda kebaikan agama seseorang itu, dia akan meninggalkan ucapan yang tidak ada sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinukil di dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hadits karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, syarah daripada kitab hadis, nama judulnya Dubabul Hadis, karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Apa katanya? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan banyak omong, kata Rasulullah. La taksurul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan banyak omong selain zikir kepada Allah. Kenapa? Fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Karena banyak ngomong bukan karena zikir kepada Allah itu dapat mengeraskan hati. Wa inna ab'adan nas minallahi alqalbul qasi. Manusia yang paling jauh yaitu manusia yang hatinya Mune boleh angko, mune boleh tak ngejab. Ya. Jadi aja manusia jauh dari Gusti Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai dikatakan juga dalam hadis yang lain, aktsarun nasi dzunuban aktsaruhum kalaman fima la ya'ni. Na'udzubillah. Manusia yang paling banyak dosanya, manusia yang banyak ngomong di antara mereka dengan omongan yang tanpa arti. Tak tahu tiba-tiba dah tunging, ada ocean, ada area lah cerita tanpa diminta. Daripada ngomongkan orang, daripada ngomong hal yang enggak jelas, mending kita zikir atau enggak diam. Sampai dikatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir, berkatalah yang baik ataupun diam. Ente tahu nasihatnya Luqmanul Hakim? Lau kanal kalam min fiddah lakana sukut kadzahab. Andaikan ngomong itu bagai perak, maka diam itu bagaikan emas. Lau kanal kalam kal fiddah was sukut kadzahab. Andaikan ngomong kayak perak, maka diam itu jauh lebih mahal. Ente lihat orang-orang di segan itu, ku banyak tunging. Aduh, mau bentar tak kira-kata orang. Anda pengen disegani orang, diam aja. Jangan pernah ngomong kecuali dua perkara. Satu, ketika Anda diminta untuk bicara. Dua, ketika Anda mempertegas ucapan Anda. Dah, selain itu, diam. Ente tahu gangster mafia juga. Ente tengok setelnya. Ada setel banyak ngomong. Enggak, diam. Topi miring kayak gini.
dada terbuka, merokok ya hidup ah. Mati tajam. Menjaging tunggu bumbu pasar. Tak kira takut juga. Makanya ente tengok bajingan-bajingan juga. Ku banyak tunggu diam. Mun beda remo, beda apa perkumpulan, apa diem. Serebut bila bib, bektona bajing ya. Nah tu aja, serebut. Maren hanya diem tak asa-asa. Sehingga orang takut nengok. Nah, jadi mun ente terus segene orang, saya punya tunggu. Pepelak orang dia. Tapi punya tungging, pasti yokor bi orang. Ada lebih rajin tunggingan daripada nyalin. Tapi diam ya. Biasa si diam sih mati. Diam mati. Naudzubillahi min dzalik. Tapi ya sampai ditinggal dia, dosa raja. Al-qatil wal maqtul finnar kata Rasulullah. Yang membunuh dan yang dibunuh kena di dalam neraka. Sehingga kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad terakhir, hendaknya seorang murid wa minal khawdi fima la ya'ni, dia harus menjaga dan berhati-hati daripada ucapan atau percakapan yang tiada wa in lam yakun muharraman fa innahu yuqassil qalba wa yakunu fi dhaya'ul waqti. Sekalipun yang ente omongkan itu bukan haram. Contohnya ente cerita ya suka-suka, ndak haram ente ngomongnya, ndak ngomongkan orang misalnya kan, atau mungkin ente bisnis aset apa, atau pokoknya cerita apalah ente. Sekalipun itu tidak haram kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, fa innahu yughassil qalba wa yakunu fi dhaya'ul waqti. Karena itu tetap dapat mengeraskan hati dan juga membuang waktu. Contoh, ada contoh ya terakhir ya. Ente ngumpul sebarengan. Ngumpul setemanan ya. Dari mulai jam 2 harus bisa tembus sampai kol 5 subuh. Apa saya lakukan? Ya gini tunggingan. Sampai kol 5 subuh. Coba dari kol 2 sampai kol 5 baca Quran. Oleh berapa juz lah? Udah dapat berapa juz sudah? Bisa dapat 5 juz, 10 juz, tergantung lancar dan tidaknya. Tapi zaman sekarang ngentak rokok, ngidupkan rokok, udah mulai. Nah, cuman itu ngomong dari mulai jam 10 malam sampai jam 3 subuh. Cuman ngomongnya. Coba andaikan semua itu digunakan untuk hal yang positif, ya kalau punya bisnis, perdalam bisnisnya. Kalau yang belajar, perbanyak lagi pelajarannya. Kalau yang ahli dalam ibadah, perbanyak ibadahnya. Niscaya itu jauh lebih manfaat daripada membuang waktu dengan sia-sia. Nah, karena itu bagi kita seorang murid, kalau kita masih belum bisa meninggalkan semua kejelekan itu, minimal pelan-pelan. Nggak bisa meninggalkan semuanya. Habib, saya masih bohong, Bib. Tapi anak sudah bisa pelan-pelan meninggalkan ghibah. Nggak apa-apa. Kalau semua ente meninggalkan bohong, bisa. Tak bual sekali. Meninggalkan ghibah, bisa. Nggak ghibah, ngomongkan orang sama sekali. Ente seminggu jadi wali ente. Sehari bisa. Tapi namanya saya setan. Mulutnya manusia itu dikasih madu. Wah, nyaman. Nyaman. Naudzubillahi min dzalik. Nah, karena itu kita minta nas'alullaha al-afiyah lana wa lakum. Kita minta keselamatan dari Allah. Semoga Allah bisa jaga mulut kita ini. Banyak orang bermusuh karena lisan. Banyak orang dapat durhaka dari orang tuanya karena lisan. Banyak orang itu masuk neraka walaupun ahli ibadah karena lisannya. Kenapa? Mungkin nyakiti orang tua. Naudzubillah. Kalau kita ya masih ada salah sama saudara dan orang lain, mungkin bisa minta maaf dan Allah langsung memaafkan. Tapi mun kareng tua saja macam macam naudzubillahi min dzalik. Karena itu mumpung kita ini masih ada waktu, masih ada kesempatan, umur masih panjang, masih muda, kau ambil lah HP tu, kau tanya telepon mak beres, telepon ring tua nah, mun tak lebaran tak telepon ring tua nah, andi cukup apa bu, ada jangan kan kengan marongki, kirim, mulai tahu bu nggak tanya aki, nggak kan apa bu, yang jangan kan kau alus jong, kirim maksudnya, ada njo nunggu lebaran melaki sendal tu, melaki kanan, itu lebih manfaat. Kita pun melaki sendal. Apa? Kakanan bisa membecek badan supaya lebih sehat. Kangkui ibadah. Orang tua aja, kau beritahu. Orang tua itu adalah orang yang pandai berbohong.
kepada anak-anaknya. Arab katanya ki beres ibu beres, padahal sakit betul, mun betul ibu jauh. Anda tidak akan merasakan bagaimana sakitnya menjadi orang tua kecuali Anda telah mempunyai anak. Dak remah kakek mun malam ganggu bi anak tendung apa api. Dak iya, begitulah orang tua kita dulu. Belum boleh dikit semuntuk semelarat kan? Belum boleh dikit salaben. Naudzubillah, lebih parah boleh dan lebih kurang ajar lagi bila mana kata orang tua itu engkau tak beri PC tak apa-apa nak, engkau tak kereng di kaki tak apa-apa nak, yang penting itu tong saya bentak engkau, saya bentak engkau iya ada tang teretan sampai bentak ya ada teretan dan naudzubillah sakit ada tentunya. Makanya pisau paling tajam itu bukan pisau-pisau di pasar, pisau yang paling tajam itu ketika lidahmu yang tajam digunakan untuk membentak orang tuamu. Sakit menjia. Tengok. Siapa orang yang siapa kita kereng tuana, anak insyaallah abad. Mun anak ang durhaka kereng tuana, pasti anak kelak durhaka kereng tuana kia. Naudzubillahi min dzalik. Terselamat tentunya akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selamat fid dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang yang istiqamah. Semoga Allah jadikan kita orang yang selamat fid dunya wal akhirah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afiyatin minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.